Kalau kita kaitkan dengan bisnis perhotelan Pak di Batam sendiri, ada dampaknya nggak kalau dilihat dari pertumbuhan yang Bapak bilang positif? Ya? Iya ada. Jadi ceritanya gini, kalau seandainya ekonomi suatu negara stabil ya atau positif ya, itu ceritanya itu investasi asing makin percaya untuk masuk ke Indonesia kan. Benar. Ya contohnya itu proyek strategis negara yang baru masuk ya. Ya ini agak pro kontra ya. Jadi cuma sebagai contoh aja. Itu masuk. Nanti di luar itu juga ada investasi lain yang masuk sih. Kalau dari aspek pariwisata sendiri ya kita lihat bahwasannya pergerakan brand lokal seperti kayak kami ya Santika atau brand asing ya kayak misal Marriott atau Ascott atau lainnya itu buka hotel barunya itu di tahun 2023 2024 itu banyak loh. Kayak kami tahun ini tuh bukanya itu Lahat tahun kemarin tahun ini ya. Lahat tahun ini Pak. Santika Lahat tahun ini, Santika Premier Linggajari tahun ini, Santika Premier Lampung tahun ini. Tahun ini kita buka 3. Tumbuh ya. Tumbuh. Terus habis itu yang lebih gencar sebenarnya sih yang dari asing ya, Marriott. Marriott itu dari tahun 2022 itu udah ngeliatin pergerakannya itu terutama di Bali ya. Mereka ngakuisisi lumayan banyak hotel. Itu kalau saya nggak salah hitungannya sekitar 3-5 tahun 2022. Jadi mereka kencang sekali dan sampai sekarang progresnya masih berjalan. Kemudian kebetulan beberapa bulan lalu baru ketemu sama salah satu VP-nya Ascott. Itu cerita dengan beliau juga dapat informasi bahwasanya ternyata mereka luncurin lumayan banyak investasi di Batam. Iya, jadi di Batam sendiri itu mereka ada sekitar ongoing ya, negosiasi sama investasi itu sekitar 8 atau 9 hotel. Mereka sebenarnya posisinya sekarang 4 hotel di Batam tuh, cuman karena yang baru akan sign kontrak atau yang sudah sign kontrak itu ada tambahan 4, jadi posisinya 8 sampai 9. So saya rasa dari segitu PD-nya perusahaan lokal maupun perusahaan asing untuk berinvestasi di bidang hotel ya, arti kata pariwisata. Itu saya rasa indikasinya itu satu jalan dengan hasil analisa dari sesi ekonomi BCA kemarin. Masih menjadi bisnis yang menggiurkan ya. Iya. Hotel masih terus tumbuh ya. Masih. Terutama sekarang sih karena kita recovery dari pandemi kan, jadi otomatis. Dulu terpukul kali ya Pak ya? Terpukul sekali, jadi dulu tuh. Benar-benar menangis ya. Ada yang sampai tutup ya? Udah tutup ya, dulu saya di Pangkal Pinang tutup itu. Oke. Nah, jadi 3 bulan sempat tutup, kemudian buka kembali beroperasional dan alhamdulillah lancar gitu. Tapi ya kita kembali ke sekarang, ini posisinya sekarang lagi bagus-bagusnya sih pariwisata. Nah, jadi ya itu. Selain itu juga sebenarnya kalau kita pantau pergerakan yang diambil sama Kemenparekraf ya, itu bagus sih. Jadi kalau kita main ke situsnya mereka, terus lihat program kerja mereka, itu mereka 2022 itu ada luncurin program yang apa? Bangga pakai t-shirtnya itu bukan pakai t-shirtnya itu yang modelnya itu apa? Di Indonesia saja liburan gitu. Nah, ada hashtagnya itu kan. Nah, itu program itu tuh sesuatu yang ngedongkrak sih karena sebenarnya konsumsi masyarakat Indonesia itu gede. Jadi perjalanan wisata secara domestik itu juga tinggi banget. Waktu COVID kemarin yang ngebantu kami itu sebenarnya dari sana malahan. Dari wisatawan lokal. Domestik gitu. Mau itu staycation atau mungkin lintas kabupaten atau lintas kota. Karena itu, memang nggak bisa keluar juga Pak. Benar. Ada larangan. Benar. Kemudian langkah-langkah yang diambil pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, jalan tol yang tembus kemana-mana, itu faktor lain yang membuat pertumbuhan di sisi pariwisata. Pariwisata sebenarnya kita cerita nggak cuma hotel lah. Jadi itu ada biro perjalanan wisata, travel agent, juga ada restoran dan lain-lain. Nah sekarang kalau kita ke Kemenparekraf berarti ada aircraft-nya lagi, ya videografi segala macam. Itu lebar sih. Tapi kalau khusus untuk mungkin hotel, travel agent, biro perjalanan wisata sama restoran, nah itu dari beberapa langkah yang dilakukan pemerintah aja ngedukung masyarakat untuk berwisata secara domestik, kemudian pembangunan infrastruktur di mana-mana itu sudah sangat-sangat membantu sekali sih. Di Batam juga kan bandara kita juga dibangun, jalannya udah luas-luas. Pokoknya kalau orang luar Batam pertama kali ke Batam pasti komentar pertamanya tuh jalan Batam gede-gede ya, pada kaget gitu. Iya, jalannya udah sampai 5 ruas itunya. Oke.